Oke, baik, selamat pagi Bu. Pagi dok. Perkenalkan, saya dengan Dr. Angel yang jaga poli pada pagi hari ini. Kalau bicara dengan Ibu siapa? Dwi dok. Oke, baik Ibu Dwi. Ibu bisa silakan duduk di sini. Lalu di sini Ibu kita bisa duduk saling bersilangan di sini ya Bu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan manuver falsafa yang bertujuan untuk melihat apakah adanya sumbatan atau tidak pada tuberkulosis Ibu. Nanti akan sedikit tidak nyaman ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Oke, baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini saya akan memposisikan pasien dalam kondisi duduk yang nyaman dan pemeriksa yang duduk di samping kanan ataupun kiri pasien. Oke, selanjutnya di sini saya akan minta pasien untuk menarik nafas dalam. Oke, bagi Ibu bisa menarik nafas dalam-dalam mungkin Bu. Oke, bisa menahan nafas Bu dengan menutup mulut dan juga menjepit hidungnya. Oke, baik. Di sini saya akan minta pasien untuk menghembuskan nafas melalui hidung yang tertutup. Oke, baik. Bisa berhenti sejenak Bu, saya akan melakukan pemeriksaan dengan otoskopi. Ibu akan saya angkat seperti jilbabnya Bu. Oke, baik Bu, bisa menarik nafas dalam dan menjepit hidungnya Bu. Oke, baik, terima kasih. Oke, tadi ketika melakukan manuver falsafa tersebut, apakah Ibu merasakan sesuatu Bu? Rada plong ya dok ya. Oke, baik. Dari yang saya perhatikan juga tadi itu dalam membran timpani dan juga tuberkulosis Ibu itu dalam keadaan normal, tidak mengalami penyempitan ataupun ada kemerahan, bengkak dan lain-lain. Oke, apakah ada pertanyaan Bu? Ya ada dok. Oke, baik. Nanti akan dilakukan juga pada sisi sebelahnya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Pagi dok. Perkenalkan, saya dengan Dr. Angel yang menjaga poli pada pagi hari ini. Kalau bicara dengan Ibu siapa? Dwi dok. Oke, baik Ibu Dwi. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan telinga Ibu. Di mana di sini nanti saya akan mengidentifikasi dari area-area telinga Ibu apakah ada gangguan ataupun tidak. Nanti akan sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, baik Bu. Sebelumnya saya izin untuk melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini saya juga telah mempersiapkan alat-alat yang saya gunakan dari lampu kepala, otoskop, spekulum telinga pakai ini saja kan? Oke, di sini saya telah menggunakan alat-alat yang telah saya siapkan dari lampu kepala dan juga otoskop dan spekulum telinga yang telah dipasangkan. Oke, selanjutnya di sini pasien akan duduk di depan pemeriksa, di mana lutut kiri pasien akan berdampingan dengan kaki kanan dari kaki kanan pemeriksa. Selanjutnya di sini saya akan memeriksakan telinga kontralateral dan hanya posisi kepala pasien saja yang diubah, sedangkan untuk kaki dari pasien yang pemeriksa dalam keadaan sama seperti tadi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menggunakan lampu kepala, memasangkan lampu kepala sehingga tabung lampu kepala berada di antara kedua mata saya. Lalu saya akan memfokuskan cahaya dengan cara meletakkan telapak kanan pada jarak 30 cm dari mata. Lalu diameter proyeksi cahaya kurang lebih 1 cm.
ini tidak bisa dirubah toh? Bisa. Ya tadi sama dokter tadi cuma terang gelap gelap. Terus. Selanjutnya untuk cara memegang telinga di sini saya akan langsung praktekkan. Sebelumnya permisi ya Bu. Iya. Aurikulum telinga kanan akan dipegang dengan jari 1 dan jari 2. Sedangkan jari 3, 4, dan 5 pada planum mastoid. Lalu aurikulum akan ditarik ke arah posterior superior dengan tujuan untuk meluruskan MAE-nya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan inspeksi telinga luar dan sekitarnya dan juga mendeskripsikan hasilnya. Oke, baik untuk telinga luar dari pasien. Di sini dalam posisinya juga normal, tidak ada deformitas, tidak ada benjolan, lesi ataupun kemerahan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menggunakan alat bantu otoskop. Dimana untuk otoskopnya ini sendiri akan saya pegang seperti memegang pena. Lalu saat akan memeriksa telinga, saya akan memegang otoskop dengan tangan kanan saya dan juga tangan kiri saya akan saya gunakan untuk memegang telinga dari pasien. Di sini saya juga memilih spekulum telinga yang sesuai dengan besar MAE dan menilai MAE dan juga membran timpaninya. Sebelumnya permisi ya Bu. Oke, baik, di sini saya akan mendeskripsikan hasil pemeriksaannya. Dari pemeriksaan MAE, inspeksinya itu tadi lapang, lalu tidak didapatkan atresia ataupun stenosis, lalu untuk tanda-tanda infeksinya juga tidak ada hiperemi, edem, sekret, ataupun dari inspeksi juga tidak didapatkan adanya serumen ataupun vena asing. Untuk membran timpaninya sendiri itu tidak ada perubahan warna dan posisinya juga dalam keadaan normal. Lalu untuk strukturnya sendiri juga tidak ada perforasi dan juga tidak adanya ruptur ataupun cicatrix dan granulasi. Oke, selanjutnya saya juga akan melakukan hal yang sama pada telinga sebelahnya. Oke, baik, selamat pagi Bu. Oke, baik Bu, perkenalkan saya dengan Dr. Injil dan jaga poli pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Dwi Dok. Oke, baik Ibu Dwi. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan rongga mulut, di mana di sini nanti saya akan mengecek area rongga mulut Ibu apakah ada gangguan ataupun tidak ya Bu. Nanti akan sedikit tidak nyaman Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, baik Bu, terima kasih. Sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah dan menggunakan sarung tangan. Oke, selanjutnya di sini setelah saya menggunakan sarung tangan, saya akan mempersiapkan alat yang digunakan berupa tong spetal dan juga saya akan menggunakan lampu kepala. Saya akan memasangkan lampu kepala sehingga tabung lampu berada di antara kedua bola mata saya dan akan saya fokuskan cahayanya dengan cara meletakkan telapak tangan pada jarak 30 cm. Oke, selanjutnya di sini diameter proyeksi cahaya juga akan kurang dari 1 cm, akan kurang lebih 1 cm. Oke, selanjutnya yang pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada area bibir pasien. Sebelumnya permisi ya Bu. Oke, baik, di sini saya akan melakukan inspeksi untuk mengamati apakah adanya luka atau ulkus pada infeksi hiperemi, edema, deformitas dan massa. Dari pasien ini sendiri tidak saya lihat adanya luka ulkus, tanda infeksi, hiperemi ataupun edema. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mukosa oral pasien dan juga gusingnya dengan bantuan tong spetal. Sini saya akan menggunakan tong spetal dan juga lampu kepala. Saya akan memperhatikan warna mukosa dari mukosa oral pasien serta apakah ada didapatkannya ulcerasi, bercak dan juga nodul. Oke, baik Bu, bisa membuka mulut Bu. Oke, baik Bu. Di sini saya memperhatikan apakah adanya benjolan, lalu apakah benjolan tersebut tunggal ataupun multiple dan bagaimana bentuk dan juga ukurannya. Lalu saya juga akan melakukan palpasi
untuk menilai konsistensi permukaannya, mobilitas batas dan juga apakah adanya nyeri tekan. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan inspeksi pada gigi geligi. Di mana di sini saya akan memperhatikan apakah jumlah gigi pasien lengkap, ada yang tanggal, terdapat karies ataupun gigi patah. Oke, baik Bu, bisa membuka mulut. Oke, baik Bu. Di sini saya akan menggunakan tong spatter juga yang akan saya letakkan pada gigi geligi dan saya akan mendeskripsikan apakah didapati adanya keluhan nyeri dari pasien dan ngilu ketika diketuk. Jika pasien mengatakan iya, kita akan mencurigainya adanya karies. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan inspeksi pada lidah pasien untuk memperhatikan bentuk, ukuran serta warna lidah. Bisa sorong lidah Bu, buka mulutnya. Oke, baik Bu. Di sini saya akan mengamati apakah adanya plak putih yang menutup lidah atau tidak. Apakah adanya ulkus, apte ataupun mukositis. Selanjutnya di sini saya akan minta pasien untuk menjulurkan lidah dan melihat apakah adanya deviasi dan lidah miring ke satu sisi. Bisa menjulurkan lidah Bu? Oke, baik. Di sini saya memperhatikan bahwa pada pasien tidak ada deviasi ataupun lidahnya yang miring dan juga tidak ada massa ataupun benjolan pada lidahnya. Selanjutnya saya akan meminta pasien untuk membuka mulut dengan lidah tidak terjulur dan berkata A. Ibu bisa selalu berkata A. Oke, baik. Di sini saya memperhatikan letak uvula dari pasien, apakah posisinya normal berada di tengah pada arcus faring atau tidak. Dan pada pasien tadi itu uvulanya tepat berada pada tengah atau pada arcus faring. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan inspeksi dari tonsil pasien. Oke, baik. Di sini saya memperhatikan bentuk dan juga ukuran dari tonsil pasien, permukaannya halus dan juga tidak ada pelebaran kripta, dan untuk warna tonsilnya sendiri itu merah muda. Lalu tidak adanya benda asing pada tonsil tersebut ataupun selaput keputihan. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada dinding belakang dari faring pasien. Oke, baik Bu, di sini saya juga memperhatikan dari warna permukaannya itu normal, tidak hiperemi dan juga tidak ditemukan adanya dahak yang menempel. Selanjutnya saya akan menekan pipi pasien di antara gigi-gigi dengan tangan kiri untuk mencegah pasien menggigit tangan pemeriksa dan memberikan rangsangan minimal pada faring pasien. Kemudian saya akan memperhatikan refleksi muntah yang timbul. Oke, selanjutnya untuk pemeriksaan yang sudah selesai Bu. Oke, baik Bu, untuk pemeriksaan dari rongga mulut ini sudah selesai. Tidak adanya abnormalitas pada area mulut Ibu ataupun dari gigi Ibu. Apakah Ibu ada pertanyaan lagi Bu? Tidak ada. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah lagi. Baik, selamat pagi Bu. Pagi dong. Ya, perkenalkan saya dengan Dr. Angela, menjaga poli pada pagi hari ini. Kalau boleh tanya Ibu siapa? Dwi dong. Oke, bagi Bu Dwi, jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan rhinoskopi anterior atau pemeriksaan area rongga hidung Ibu. Nanti akan sedikit tidak nyaman Bu, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, baik Bu, sebelumnya saya izin untuk melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu ya Bu. Di sini saya akan mempersiapkan alat-alat yang akan saya gunakan dari lampu kepala, dimana di sini saya akan mempersiapkan alat-alat yang akan saya gunakan dari lampu kepala, ada spekulum hidung, ada Hartmann, section dan juga pinset bayonet. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan lampu kepala dan saya akan memasangkan lampu kepala sehingga tabung lampu berada di antara kedua mata. Lalu saya akan memfokuskan cahaya lampu dengan cara meletakkan telapak tangan pada jarak 30 cm dari mata. Dan diameter proyeksi cahaya juga kurang lebih 1 cm. Selanjutnya di sini saya akan memegang spekulum hidung. Dipegang oleh tangan kanan saya di sini karena saya akan memeriksa area sebaliknya dari pasien. Lalu di sini posisi jari pertama akan berada pada senti spekulum nasi dan jari kedua saya tangan kiri akan diletakkan pada
alanasi pasien untuk fiksasi. Lalu sebelum dimasukkan ke lubang hidung pasien, saya akan membentuk posisi sudut 15 derajat terhadap bidang horizontal. Sebelumnya, permisi ya Bu. Di sini blade dari spekulum nasal akan saya masukkan sekitar 1 cm ke dalam vestibula dan leher pasien sedikit diekstensikan. Baik Ibu bisa mendengar ke atas Bu. Coba Ibu sebelumnya permisi ya Bu. Oke baik. Oke baik, di sini tangan kanan saya akan memegang kepala pasien untuk memposisikan kepala pasien agar struktur internal hidung terlihat lebih jelas. Di sini saya akan menggunakan tangan kiri saya. Ini. Lalu akan saya masukkan. Lalu di sini saya akan melakukan penilaian dari kavum-nasinya, apakah lapang ataupun sempit, lalu apakah adanya tanda infeksi ataupun adanya corpus oleum. Lalu untuk mukosa hidungnya, apakah terdapat sekret ataupun serus, warnanya, tanda-tanda inflamasi, polip, tumor, dan juga defisiasi. Selanjutnya di sini saya akan memeriksakan lubang hidung sebelahnya juga, di mana spekulumnya akan dipegang oleh tangan kiri saya, seperti ini. Lalu ketika saya memasukkannya itu, nanti ketika saya akan mengeluarkannya lagi, saya tidak menutupnya atau menutup sebagian saja untuk mencegah terjepitnya rambut atau bulu-bulu hidung dari pasien. Ini. Terus. Oke, baik Bu, untuk pemeriksaan hasil dari endoskopi epidural atau pemeriksaan lubang hidung Ibu sudah selesai. Di mana di sini dari pemeriksaannya itu hasilnya normal ya Bu, tidak ada defisiasi septum, polip, epistaxis ataupun mimisan, tidak ada kelainan juga dari warna mukosanya, tidak ada tumor atau penonjolan, tidak ada sekret ataupun cairan-cairan dari hidung, dan juga tidak adanya benda asing. Apakah Ibu ada pertanyaan Bu? Tidak ada. Oke baik Bu, untuk urusan sudah selesai, saya akan melakukan pengulangan 6 angka lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih, Dok.